Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan vlogcast kami yang berjudul dengan data penjualan barang elektronik bersama saya Bunga Lorenza dengan NPM 24701129 dan saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 2470112024 dan saya Syifana Swafira dengan NPM 2470112004. Nah, untuk memulai membuat vlogcast yaitu kita harus mempunyai aplikasi Visio terlebih dahulu. Lalu yang pertama-tama kita pasti buka Visionya dulu ya guys. Nah, lalu kita pilih yang blank drawing, create. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kita pilih more shapes, vlogcast, dan basic forecast shapes. Nah, setelah muncul seperti ini adalah menu-menu yang untuk kita buat vlogcast-nya. Pada menu master terdapat beberapa pilihan, yaitu ada data barang elektronik menggunakan simbol proses, data barang elektronik untuk memasukkan, memperbaiki, atau menghapus data barang elektronik. Ada juga kategori barang untuk memasukkan, memperbaiki, atau menghapus kategori barang. Ada juga data pelanggan untuk memasukkan, memperbaiki, atau menghapus data pelanggan. Dan terakhir ada data petugas untuk memasukkan, memperbaiki, atau menghapus data petugas. Pada menu pendataan, terdapat input data transaksi penjualan menggunakan simbol proses. Pada bagian ini digunakan untuk memasukkan, memperbaiki, atau menghapus data transaksi penjualan. Pada menu cetak menggunakan simbol proses. Menggunakan simbol proses. Pada bagian ini, pengguna dapat mencetak laporan data transaksi penjualan berdasarkan kode barang yang dipilih. Nah, yang terakhir itu adalah menu keluar untuk keluar dari menu aplikasi. Lalu untuk menambahkan tanda panah, yaitu klik konektor. Lalu kita pilih titiknya, kita tarik garisnya, sesuaikan dengan keinginan Anda. Nah, sudah muncul garisnya, kita klik kanan, lalu pilih format shapes. Lalu di sini di fill adalah solid fill dan di line adalah solid line. Nah, kita pilih begin arrow type. Kita pilih yang nomor 4. Seperti itu. Jika garisnya tidak sesuai, maka diulangi saja sampai garisnya sesuai keinginan Anda. Seperti itu. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran jika sesudah jadinya. Ini menu utama, master, pendataan, cetak, keluar. Dan akan dilanjutkan dengan menu start. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat rancangan vlogcast menu utama. Yang pertama kita pakai simbol yang off page. Kita taruh di sini. Nggak bisa.
kita taruh di sini. Ini untuk kita menulis menu utama. Yang kedua, kita menggunakan simbol star atau N. Kita taruh di sini, guys. Nah, terus yang ketiga, kita untuk memasukkan master pendataan, cetak, dan keluar, kita menggunakan simbol data. Simbol data itu kita taruh di sini. Nah, di situ kita buat pilihan itu menggunakan decision untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Kita menggunakan ini decision atau bisa dibilang layang-layang ya, guys. Ini pilihan 1, pilihan 2, ini pilihan ketiga, pilihan 3, ini pilihan 4. Kita taruh di sini aja biar sejajar ya. Habis itu kita menggunakan simbol subproses untuk menu master, pendataan, dan cetak. Pakai ini ya. Kita taruh di sini. Kebalik. Taruh di sini. Nah, ini nanti kita tulis di dalamnya ini menu master. Habis itu kita pakai subproses lagi untuk menu pendataan. Agak susah ya, guys. Nih, kita taruh di sini. Di situ menggunakan subproses lagi untuk menu cetak. Nah, taruh di sini. Nah, ke pilihan ketiga. Terus untuk pilihan keempat ini kita menggunakan start atau N. Nah, jadi ini kita taruh di sini N atau keluar. Nah, begitu cara untuk penempatannya atau simbol-simbolnya. Setelah seperti ini, dia akan menjadi seperti ini nantinya kalau udah jadi tuh. Jadi seperti ini. Saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama adalah menu utama. Menu utama ini terdiri dari pertama star, terus ke bawahnya ini ada master, pendataan, cetak, dan keluar. Dimulai dari not star, masuk ke pilihan. Berdasarkan input pengguna ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Pilihan 1 ini mengarah ke proses master. Pilihan kedua ini mengarah ke proses pendataan. Dan pilihan ketiga ini mengarah ke proses cetak. Pilihan keempat adalah mengakhiri program atau end. Nah guys, jadi tadi kan sampai sini, sampai ke menu end. Nah, di sini
menggunakan penguji logika Y dan T. Untuk mengevaluasi apakah input sesuai dengan pilihan yang tersedia, jika benar, diarahkan ke menu Y. Jika salah, diarahkan ke menu T, tidak. Ya atau tidak. Nah, algoritma ini dirancang untuk memberikan alur navigasi berdasarkan input data dari pengguna. Flowcard ini memastikan hanya input valid yang akan diproses lebih lanjut. Setiap bagian menu master, pendataan, cetak, memiliki proses tersendiri yang dijelaskan di flowcard terpisah. Di sini saya akan menjelaskan rancangan flowcard menu master. Pertama, menggunakan simbol proses. Selanjutnya di bawahnya menggunakan simbol data. Dan di bawahnya menggunakan simbol decision. Diteruskan selama 4 kali simbol. Setelah itu, di sampingnya kita letakkan simbol proses sama, terdapat 4 simbol. Dan di bagian bawah simbol decision kita letakkan simbol of back prevention. Saya akan menjelaskan isi dari semua simbol-simbol berikut ini. Pertama ada master di simbol proses. Diagram memulai dari blok utama master yang merupakan titik awal. Kemudian di simbol berikutnya, simbol data, ada input pilihan, yaitu ada data barang elektronik, data kategori barang, data pelanggan, dan terakhir data petugas. Selanjutnya ada di pil 1, itu ada data elektronik. Sistem akan menuju ke proses data elektronik. Yang pil 2 yaitu sistem akan menuju ke proses data kategori barang. Yang ketiga, sistem akan menuju ke proses data pelanggan. Yang keempat, sistem akan menuju proses ke dalam data petugas. Kembali ke menu utama, jika tidak ada pilihan yang sesuai, alur akan kembali ke menu utama. Tentang data barang elektronik yaitu data barang elektronik itu menggunakan simbol subproses. Lalu untuk meminta untuk memasukkan kode barang yaitu menggunakan data, simbol data. Cari kode menggunakan simbol proses. Dan decision ini menandakan dia ada atau tidak menggunakan menu decision.
Pencarian kode sistem pemeriksa apakah kode barang ada yang dimasukkan sudah ada dalam proses. Jika ada kode T menambahkan pesan bahwa data sudah ada, opsional memperbaiki data jika diperlukan atau menghapus data tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah menjadi flowcard. Data barang elektronik, masukkan kode barang, cari kode. Iya, tidak. Data barang elektronik simpan. Data barang sudah ada. Setelah itu, pengguna memutuskan apakah yang ingin melanjutkan proses lagi, ya atau tidak. Jika kode ya, jika kode tidak, ada Y. Sistem menyimpan data baru ke dalam database. Proses dilanjutkan untuk memeriksa apakah ada proses input data baru, Y, atau kembali ke menu utama. Proses ini juga berlaku untuk data kategori barang, data pelanggan, dan data petugas. Setelah itu kita akan membuat rancangan flowcard menu pendataan. Pertama, kita meletakkan simbol proses. Letakkan di sini. Setelah itu, letakkan simbol data. Letakkan di sini. Setelah itu, di bawahnya kita letakkan simbol decision. Dan di samping simbol decision ini kita letakkan simbol proses. Dan terakhir di bawahnya simbol of back prevention. Kita letakkan di sini. Dan di semua simbol ini saya akan menjelaskan apa isi-isi dari simbol tersebut. Terdapat di gambar ini. Yang pertama ada simbol proses dengan isian pendataan. Selanjutnya diteruskan dengan input data transaksi penjualan di simbol data. Selanjutnya data transaksi penjualan di simbol deviation. Diteruskan di sebelahnya di simbol proses dengan isian data transaksi penjualan. Kemudian terakhir di simbol of back prevention dengan isian menu utama. Pada rancangan flowcard menu pendataan, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari semua simbol tersebut. Di bagian pendataan, yaitu flowcard dimulai dari menu utama pendataan. Ini adalah langkah awal sebelum penggunaan melakukan input data. Kemudian diteruskan ke input data transaksi penjualan, yaitu pengguna diminta untuk menginput data transaksi penjualan ke dalam sistem. Kemudian di simbol layang-layang ada data transaksi penjualan, yaitu keputusan validasi data. Jika data transaksi penjualan valid Y, data tersebut akan disimpan dalam proses data transaksi penjualan. Dan jika data tidak valid atau ada kesalahan input T, alur akan diserahkan kembali kepada menu utama tanpa menyimpan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data transaksi penjualan. Masukkan kode barang. Pengguna ini diminta untuk memasukkan kode barang. Cari kode barang. Sistem ini akan mencari apakah kode barang tersebut ada atau tidak di database. Percabangan, ada atau tidak. Jika kode barang ditemukan, maka dengan simbol Y atau yes.
Menampilkan pesan data sudah ada. Sistem memberikan opsi untuk memperbaiki data atau melakukan perubahan pada data yang sudah ada. Jika dilakukan perbaikan dan ada perubahan, data dapat disimpan. Jika tidak ada perubahan atau perbaikan, data dapat dihapus. Setelah selesai, kembali ke menu utama. Jika kode barang tidak ditemukan, T atau no, pengguna memasukkan data transaksi baru. Menu utama atau input ulang. Setelah proses selesai, pengguna diberikan opsi untuk kembali ke menu utama atau mengulangi proses input. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowcard data cetak. Yang pertama adalah kita untuk membuat menu cetak, kita menggunakan subproses, simbol subproses nih. Kita taruh di sini. Tuh, subproses. Terus di bawah menu cetak ini adalah laporan data transaksi penjualan menggunakan simbol data. Kita taruh di bawahnya aja. Nih. Di bawah laporan data transaksi penjualan ini ada laporan data transaksi penjualan lagi menggunakan simbol decision atau layang-layang. Taruh di bawah sini aja. Itu laporan data transaksi penjualannya menggunakan si proses. Kita taruh di sini. Jajarin aja. Yang terakhir kita ke menu utama. Menu utama itu selalu menggunakan offline. Tuh, taruh di sini. Itu letaknya kayak gini. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Nih, seperti ini. Dimulai dari kotak cetak berbentuk persegi panjang. Proses ini menghasilkan laporan data transaksi penjualan, keputusan cetak. Setelah laporan dibuat, ada semua keputusan cetak berbelah ketupat yang bertanya apakah data laporan transaksi penjualan sudah selesai. Jika ya, kembali ke mencetak laporan data transaksi penjualan. Jika tidak, akan kembali ke menu utama. Terus gambar yang untuk flowcard data penjualan. Ini flowcard data cetak ya. Untuk data penjualannya kita ke laporan data penjualan menggunakan subproses lagi di sini. Terus di bawahnya ini, di bawah menu laporan data penjualan ada tampilan laporan data penjualan berdasarkan kode barang. Berdasarkan kode barang menggunakan simbol data. Kita taruh di sini. Di bawahnya itu ada menu cetak. Menu cetak kita menggunakan decision atau ketupat. Taruh di sini, kita sejajarin aja. Terus ada menu lagi, kita taruh di sini.
ada menu cetak laporan penjualan menggunakan simbol data. Kita taruh sini aja nih, sini. Yang terakhir adalah menu utama menggunakan simbol objek. Sini. Nih, dia nanti akan jadi seperti ini. Nah, dia seperti ini. Caranya kalau jadinya nanti kayak gini. Laporan data penjualan. Setelah ditampilkan ada simbol keputusan. Dimulai dari data penjualan. Proses dimulai dari rancangan flowchart data penjualan, dilanjutkan dengan menampilkan laporan data penjualan berdasarkan kode barang. Keputusan cetak. Setelah laporan ditampilkan ada simbol keputusan. Jika ya, akan cetak laporan penjualan, dan jika tidak, akan masuk ke keputusan selanjutnya. Keputusan lagi. Jika akan mengulang proses dari awal, jika ya akan mengulang proses dari awal, dan jika tidak akan diarahkan ke menu utama. Sekian.